Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu, duduknya atau duduknya di sini selaku moderator ya, yang akan memandu jalannya IHT ini. Mungkin untuk IHT ini ya, IHT kali ini akan disampaikan ya, akan disampaikan oleh Ibu Siti Qori'ah. Langsung saja kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya akan buka materinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Masih semangat tidak ini? Sudah sore menjelang malam? Masih, Bu. Masih. Yang puasa mangga boleh dibuka dulu. Makanannya boleh. Ya, sekarang saya akan memaparkan materi tentang asesmen diagnostik. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, adakah Bapak Ibu guru yang pernah mendengar tentang asesmen diagnostik ini sebelumnya? Tidak ada? Belum, Bu, belum. Ya sudah, sekarang saya lanjutkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen diagnostik. Kemudian apa sih tujuannya, apa pentingnya, penting tidak, dan apa saja dari asesmen diagnostik ini. Perlu kita ketahui sebenarnya ini sudah kita ketahui bersama ya, bahwasanya setiap siswa atau setiap murid itu memiliki kemampuan yang berbeda. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku kepada murid ya, termasuk kita para guru, para pendidik juga tentu memiliki kemampuan yang berbeda. Namun pada kesempatan ini tujuan dari asesmen diagnostik ini adalah kita terapkan ke siswa. Tujuan dari asesmen diagnostik adalah pertama adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa mengetahui kondisi awal. Jadi untuk mendiagnosis dan mengetahui kondisi awal siswa. Ini biasanya kita lakukan di awal sekolah ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas tentang tujuannya. Kemudian yang kedua adalah asesmen diagnostik non kognitif, kemudian asesmen diagnostik kognitif. Sekarang kita buka tentang tujuannya. Tadi barusan saya sampaikan bahwasannya secara umum
tujuan dari asesmen diagnostik adalah sesuai dengan namanya, yaitu bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik itu terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Kalau secara gampangnya, asesmen diagnostik itu disebut sebagai pemetaan ya Pak. Pemetaan atau untuk memetakan siswa, karena kita tahu bahwasanya kondisi siswa itu berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda, dan karakternya juga berbeda-beda. Nah, tujuan asesmen diagnostik non-kognitif diantaranya adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi dari siswa. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, dan selanjutnya untuk mengetahui kondisi keluarga siswa bagaimana sih, karena kita tahu bahwasanya kondisi keluarga siswa itu berbeda-beda ya Pak. Artinya ada yang di atas rata-rata, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Kemudian tujuan berikutnya adalah tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif adalah mengetahui latar belakang pergaulan siswa dan mengetahui bagaimana gaya belajar serta karakter dari minat siswa itu sendiri. Selanjutnya, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Selanjutnya, tujuan asesmen diagnostik yang kognitif yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata. Sekarang, saya tanya kepada Pak Soleh. Sudah paham belum Pak Soleh? Mute-nya dibuka Pak, mute-nya dibuka Pak. Sudah paham? Moderator, Bu. Ya nggak apa-apa, moderator ditanya nggak boleh ya? Paham. Paham. Saya hanya memastikan ya, maksudnya apa yang disampaikan tadi bisa dicerna. Takutnya karena sayanya ngomongnya rada belibet ya. Yang kedua, agenda selanjutnya adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Kenapa? Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui dan menggali kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian ini untuk menggali dan mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah, apalagi sekarang ya. Masa pandemi ini memaksa kita semua tetap berada di rumah dan melakukan segalanya termasuk pembelajaran dari rumah. Yang selanjutnya, tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif adalah untuk menggali kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Yang terakhir adalah mengetahui gaya belajar, karakter, serta masih berminatkah siswa dengan kegiatan di sekolah. Karena yang saya lihat ya, pada kenyataannya, siswa itu di jam-jam belajar itu mereka jalan-jalan ya, atau banyak kegiatan lain di luar kegiatan belajar. Nah, selanjutnya tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah tindak lanjut. Seperti apa persiapannya? Nah, contohnya, asesmen diagnostik non-kognitif, contoh kegiatan persiapannya adalah yang pertama,
siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Biasanya ini emoticon ya pakainya ya. Kemudian siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Umpamanya, siswa ditanya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, kita berikan pilihan emoticon tadi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, nanti kita data nih, banyak tidak yang suka atau banyak tidak yang tidak suka selama pembelajaran di rumah ini. Yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif ini, contoh kegiatan persiapannya setelah tadi menyiapkan alat bantu, yang kedua adalah membuat daftar pernyataan. Yang pertama, pertanyaan kuncinya adalah apa saja kegiatanmu selama berada di rumah. Tentunya ini memicu siswa untuk tetap berada di rumah dan melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, apa saja yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika berada dan belajar di rumah. Dan yang ketiga, apakah harapanmu? Ini disampaikan siswa ketika pertanyaan persiapan tadi. Langkah yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu kegiatannya adalah pelaksanaan. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Nih, contohnya, siswa di rumah bisa belajar, bercerita, menulis, menggambar, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah melakukan strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Jangan bertanya tingkat tinggi atau pakai strata HOTS ya, HOTS. Nggak usah, pakai pertanyaan yang mudah dan jelas saja, yang bisa dipahami. Selanjutnya menyertakan acuan supaya siswa mudah menjawab. Dan yang ketiga adalah memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Kemudian setelah memberikan penguatan, berikan pernyataan lanjutan, dan ketika menggali lebih dalam itu, kemudian umpamanya siswa terlihat sudah tidak fokus, maka guru mengembalikan fokus jika jawaban sudah mulai menyimpang. Langkah selanjutnya, saat siswa balik bertanya, bagaimana? Saat siswa balik bertanya, langsung menjawab dengan jawaban dari pertanyaan siswa tadi, kemudian membantu siswa untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Dan saat siswa menjawab pertanyaan, kemudian mengarahkan, memfrasekan, dan menunggu beberapa saat. Artinya pertanyaan itu tidak boleh terburu-buru. Langsung, ayo cepat, gimana nak jawabannya? Beri kesempatan anak untuk berpikir. Selanjutnya, yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut yaitu yang pertama adalah identifikasi siswa dengan ekspresi emoji negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ini kalau umpamanya siswanya mendapatkan masalah ya, atau tadi emojinya negatif. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran lagi. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Yang terakhir adalah asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnosis kognitif dapat dilaksanakan secara rutin atau disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Hal ini bisa dilakukan pada awal pembelajaran, kemudian akhir setelah guru menyelesaikan materinya.
Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapannya sama seperti tadi, yaitu 3 langkah ya. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah diagnosis dan tindak lanjut. Contoh kegiatan asesmen yang kognitif. Bentar. Yang pertama, buat jadwal pelaksanaannya. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Nih, contoh perencanaan. Bisa dilihat. Tujuan pembelajaran yang dites adalah menjelaskan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku. Soalnya ini, apabila siswa langsung menjawab dengan benar, maka ini jawabannya. Kalau yang menjawab A, berarti dia adalah paham utuh. Kalau dia menjawab jawabannya adalah 7, maka baru paham sebagian, dan yang menjawab 3 cm itu berarti tidak paham. Demikian tadi pemaparan dari saya. Mudah-mudahan dimengerti. Barangkali ada pertanyaan atau mau ditanyakan? Waktunya berapa menit lagi? Mas Soleh? Waktunya 2 menit. 2 menit. Ada yang ditanyakan Ibu Fatimah? Ya, Bu. Sudah? Ya, Kalau Bu. begitu, saya akhiri. Halo, Bu. Mangga, ya. Mangga Pak Robert. Bu, Mangga, itu Pak Robert. untuk asesmen diagnosis non-kognitif, pertanyaannya general umum seperti itu atau melihat seperti tadi yang Ibu sampaikan tuh, psikologi siswa, latar belakang sosial, dan lain sebagainya, atau disesuaikan dengan tema pembelajaran yang akan kita sampaikan ya, Bu? Disesuaikan dengan tema pembelajarannya Pak Robert ya. Jadi tidak mesti monoton seperti itu, tapi disesuaikan sesuai dengan mata pelajarannya. Sudah? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi asesmen diagnostik. Mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Soleman. Mangga, dilanjutkan. Ya, diucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Qori'ah yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Amin. Sebelum ke peserta selanjutnya, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bu Haji, ini share screen-nya Bu Haji.